Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel, kita bertemu kembali dalam kegiatan kita pelestarian, pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Saat ini kita akan membahas tentang bagaimana dalam budaya Jawa itu manusia dalam menghadapi hidup dan kehidupan itu bisa sukses. Karena diakui itu tidak semua orang memiliki perut, entah perutnya sendiri maupun perutnya anak istrinya atau keluarganya. Kita tidak mungkin akan teriak-teriak tentang pelestarian budaya leluhur, budaya Jawa, tetapi perut kita dan perutnya anak istri ini tidak terisi. Atau bahkan selain itu anak-anak kita dari sisi pendidikan terlantar. Nah, karena itu saat ini kita akan membahas bagaimana konsep-konsep dalam budaya Jawa itu ketika manusia ingin meraih sukses dalam hidup dan kehidupannya. Di hadapan kita ada beberapa peserta sarasehan, dan kita akan mulai dari generasi muda bagaimana tentang dalam menghadapi hidupnya ada permasalahan apa. Kita berikan kepada yang muda, sebutkan nama dan pertanyaannya, silakan Mas. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Andre Prasetya Nugraha, alamat Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Saya kebetulan mahasiswa dari ISI Surakarta. Mau bertanya, bisakah budaya Jawa menjawab tantangan zaman untuk generasi muda meraih kesuksesan? Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Andri. Mas Andre selaku generasi muda sudah memberikan pertanyaan. Sekalian yang sebelah saya ini, silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Yoga dari Desa Kepung. Kebetulan saya masih menduduki sekolah di SMK kelas 11 SMK YP 17 Pagi. Di sini saya mempunyai pertanyaan, apakah langkah-langkah yang dapat saya lakukan untuk menggapai kesuksesan di masa depan dan di era modernisasi tanpa meninggalkan tradisi dan budaya Jawa? Sambut Mas, ya. Ini generasi muda sudah memberikan pertanyaan. Mudah-mudahan ini bisa mewakili para pemirsa Raket Prasaja TV channel di seluruh Nusantara. Nah, akan kita bahas satu persatu. Ini ditambah lagi biar yang dari generasi tua ini apa? Nggak ada pertanyaan, silakan Pak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nasikin dari Pujon Lor, Kecamatan Pujon, dengan profesi saya dalang. Yang perlu saya tanyakan juga, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Sutrimo dalam hal ini untuk memberi pencerahan atau penyuluhan bagi yang jauh-jauh datang dari Malang. Yang perlu saya tanyakan Pak, bagaimana caranya menurut pandangan dari ilmu kejawen atau ilmu Jawa supaya orang bisa sukses urusan lahir batin dengan situasi pandemik seperti sekarang ini? Terima kasih. Terima kasih Pak Nasikin. Ini ada 3 pertanyaan dan kita akan bahas satu persatu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel, bisakah budaya Jawa menjawab tantangan zaman? Ketika zaman sudah bergeser, terus dinamis, dengan saat ini adalah era milenial.
sehingga generasi muda saat ini banyak yang kehilangan arah. Generasi muda bangsa kita banyak yang kehilangan arah, mencari tuntunan dari luar, dari asing, karena mereka tidak memahami kalau budaya Jawa ada tuntunan yang mampu menjawab tantangan zaman. Ini yang menjadikan keprihatinan kita. Karena memang saat ini secara umum masyarakat memang banyak yang tidak peduli, didukung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak begitu berpihak kepada budaya leluhur. Tetapi pemerintah dan publik lebih banyak berpihak kepada budaya-budaya asing atau budaya Dayoh, sehingga generasi muda kita banyak yang kehilangan arah dan mencari tuntunan dari budaya-budaya Dayoh tadi. Nah, di dalam budaya Jawa ada tuntunan bagaimana kita dalam menjalani hidup dan kehidupan itu bisa menjadi sukses. Di dalam manajemen sumber daya manusia dalam budaya Jawa, bagaimana kita meraih sukses, itu kuncinya bagaimana kita mampu mengalahkan waktu. Karena banyak sekali di antara kita ini tidak mampu mengalahkan waktu. Seringkali kita dikalahkan oleh waktu. Ketika kita bertanya pada seseorang atau kita janjian dengan seseorang, ketika orang tadi menjawab, "Oh, mohon maaf, saya sibuk sekali." Ini adalah indikator kalau orang tadi masih dikalahkan oleh waktu. Dia dikuasai oleh waktu, bukan dia menguasai waktu ya. Karena orang yang mampu mengalahkan waktu, tentunya dia tidak akan mengatakan sibuk. Karena waktu dia manage dengan baik, waktu dia kuasai dengan baik. Ini kunci sukses di dalam tuntunan budaya Jawa. Bagaimana orang ini ingin jadi sukses. Sukses dalam hidup dan kehidupan. Sukses mulai kecil, remaja, bahkan sampai tua. Kalau dalam bahasa Jawa yang lebih tinggi dikatakan kasampurnaning urip lan pati. Nah, bagaimana cara mengalahkan waktu? Benarkah di dalam budaya Jawa ada konsep atau teori atau ilmu bagaimana mengalahkan waktu? Bagi orang Jawa yang tahu tentang dunia pewayangan pasti tahu. Tapi sayangnya generasi muda sekarang ini banyak yang tidak memahami tentang wayang. Ini kebetulan Mas Andri tadi mahasiswa dari ISI. Ya, semester berapa, Mas? Semester 6 jurusan Karawitan. Mas Andri tahu tentang wayang? Tidak terlalu banyak. Ya, kita bisa memaklumi, wong saya pernah ketemu dalang aja saya tanya nggak ngerti. Itu dalang. Pertanyaan saya sederhana. Pak Dalang bisa membedakan mana Harjuna, mana Janaka? Sekarang saya tanya ke Mas Andri yang mahasiswa ISI. Mas Andri bisa nggak membedakan mana Harjuna, mana Janaka? Belum bisa, Pak. Belum bisa. Tapi Mas Andri tahu kalau Harjuna itu ya Janaka itu. Nah, berarti ini supaya generasi muda pemirsa itu paham kalau sebenarnya antara Janaka dan Harjuna itu sama. Orangnya sama. Karena memang Janaka itu punya nama banyak. Ada Harjuno, ada Janaka, Kumbang Ali-ali, Dananjaya, Permati, Prabu Katiri, banyak. Begawan Ciptoning, ya. Satu orang tapi namanya banyak. Tetapi di sini coba saya fokuskan antara Janaka dan Harjuna. Nah, di dalam budaya Jawa ini ada kunci sukses, yaitu bagaimana kita mengalahkan waktu.
supaya kita sukses. Tanpa kita bisa mengalahkan waktu, jangan harap kita sukses. Apakah ada di dalam budaya Jawa tuntunan itu? Ada. Di dalam pewayangan ada cerita tentang ruatan. Di situ diceritakan bagaimana kita harus mampu ngalahke Bathara Kala. Mengalahkan Bathara Kala. Nah, saat ini banyak orang yang tidak mau meneliti, mengkaji, menelaah. Mereka hanya berpandangan Bathara Kala itu adalah buta raksasa yang besar. Tetapi tidak mau menelaah kala itu dalam bahasa Jawa itu kan artinya kan waktu. Jadi kalau kita ingin sukses tentunya kita harus mampu mengalahkan waktu. Nah, sehingga mulai detik ini saya pesan ke para pemirsa, khususnya di sini Mas Andri sebagai penanya dan Mas Yoga, Anda berdua sebagai generasi muda di era milenial harus mampu mengalahkan waktu, mengalahkan Bathara Kala. Jangan dianggap Bathara Kala itu hanya sekedar wayang dari kulit atau wayang orang dengan raksasa besar. Tetapi kala itu adalah waktu. Leluhur kita memberikan pelajaran bagaimana kita harus mampu mengalahkan waktu supaya kita bisa sukses. Nah, bagaimana cara kita mengalahkan waktu? Di dalam pewayangan Jawa yang bisa mengalahkan Bathara Kala itu ada 3. Mas Andri hafal siapa yang mengalahkan Bathara Kala? Belum hafal? Mas Yoga hafal? Yang mengalahkan Bathara Kala bukan dalam Kondobono. Dalam Kondobono itu aja sebagai istilahnya konseptornya saja. Nah, niki nun sewu Pak Nasikin yang dalam. Apal mboten? Siapa yang mengalahkan Bathara Kala? Titisan Wisnu. Nah, Titisan Wisnu 1. Yang 2. Semar itu apa titisan? Semar bukan. Semar tidak mengalahkan Bathara Kala. Ya, yang saya tahu. Yang Cuman Wisnu. Wisnu. Cuman 1. Baik. Para pemirsa Rakyat Prasetyo TV Channel, yang mengalahkan waktu atau Bathara Kala itu 3. 1 adalah Janaka. Ya, Janaka, termasuk titisan. bukan Harjuna. Tadi dikatakan Janaka dan Harjuna kan sosok yang sama. Sekarang saya tanya ke mahasiswa isi, apa bedanya Janaka sama Harjuna? Nggak ngerti. Pak Dalang, apa bedanya Janaka sama Harjuna? Kalau Janaka sama Arjuna dipisahkan cuma hanya karena waktunya saja. Jadi di waktu Arjuna belum masih menjalani, masih muda, atau Arjuna sudah menjalani di istilahnya sudah waktunya beda dengan waktu yang beda. Betul. Ya. Betul Pak Dalang, Pak Nasikin. Jadi yang membedakan itu waktu, Mas. Janaka itu ketika masih muda. Ya. Harjuna itu ketika sudah dewasa, sudah tua. Sehingga dikatakan Herjuna, air yang tenang. Ketika Harjuna topo teng Gunung Imamantaka, akhirnya diberi hadiah dari dari Begawan Ciptoning tadi. Ya. Jadi Janaka yang mengalahkan Bathara Kala itu Janaka bukan Harjuna. Jadi yang mampu mengalahkan waktu itu adalah anak muda. Janaka itu adalah gambaran anak muda. Anak muda yang cerdas. Yang mampu mengambil kesempatan. Dalam kondisi apapun dia cerdas. Bukan sekedar pinter tapi dia cerdas. Janaka itu adalah gambaran anak muda. Jadi yang bisa mengalahkan Bathara Kala itu adalah Janaka nomor 1. Janaka itu bukan titisan Wisnu. Janaka generasi muda yang cerdas, yang bisa memanfaatkan waktu. Bukan anak muda yang teledor, bukan anak muda yang pemalas, bukan anak muda yang cengeng, tapi anak muda yang cerdas.
Janoko ini diceritakan anak muda yang cerdas. Dia mampu memanfaatkan waktu yang ada. Sehingga digambarkan ada, kalau dalam bahasa Jawanya, ono resi sekti endi wae bakal diparani, ono endang endi dirabi. Nah, ini adalah sebuah simbol. Di mana ada orang pandai, orang cerdas, Janoko akan datang dan mengambil endang. Endang itu digambarkan adalah perempuan muda cantik, anaknya dari sang begawan tadi. Ini adalah simbol, karena resi atau begawan atau brahmana ini kan tidak pernah punya istri. Bagaimana dia punya anak? Ini adalah sebuah gambaran yang diambil itu bukan kok sosok perempuan, tetapi ilmunya dari sang brahmana tadi. Jadi anak muda yang pandai, cerdas. Jadi Mas Andre, Mas Yoga yang masih muda ini harus cerdas. Harus belajar cerdas, jangan malas. Mumpung masih muda, jangan sampai rugi waktunya, jangan sampai Mas Andre dan Mas Yoga ini dikalahkan Bathara Kala, dikalahkan oleh waktu. Harus banyak belajar, ilmu apapun dipelajari. Ini yang mampu mengalahkan Bathara Kala itu adalah satu Janoko, bukan Harjuna. Kalau Harjuna itu adalah gambaran Janoko ketika sudah dewasa, sudah tua. Dengan diberi nama Harjuna itu air yang tenang. Sudah dewasa. Sehingga kita semua harus sadar betul bahwasanya menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Dengan bertambahnya hari, bulan, tahun, kita menjadi tua. Tetapi belum tentu kita menjadi dewasa. Banyak orang tua yang tidak dewasa. Ini Mas Yoga dan Mas Andri yang masih muda itu harus mampu menjadi Janoko supaya mampu mengalahkan Bathara Kala. Bathara Kala itu adalah waktu. Termasuk saat ini dalam era-era milenial. Sehingga kita juga mengembangkan bagaimana kita energi vibration. Sehingga kalau zaman dulu orang nolong orang itu harus datang bawa gula teh gitu ya, harus datang. Sekarang sudah zamannya berbeda. Kalau zaman seperti itu ya budaya Jawa tidak akan mampu mengalahkan menyongsong zaman milenial ini. Padahal budaya Jawa itu sudah memberikan contoh sejak dulu. Ini mampu dengan ilmu jarak jauhnya, energi vibrationnya. Bagaimana energi getaran itu mampu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup dan kehidupan. Jadi harus cerdas, mumpung masih muda, Janoko. Kalau soal bagaimana memunculkan energi vibration nanti lain session akan kita bahas. Ini juga merupakan pertanyaan di kolom komentar dari pemirsa kita di Raket Prasaja TV channel. Nah, yang kedua, yang mampu mengalahkan Bathara Kala adalah Mas Andri Pirso, siapa? Lupa. Nah, yang mampu mengalahkan Bathara Kala yang nomor 2 adalah Jakasena. Bukan Werkudara. Werkudara dan Bratasena atau Jakasena itu sama atau enggak, Mas Andre? Ini biar pemirsa yang awam soal wayang biar tahu gitu loh. Ini seperti Janoko sama dengan tadi, Pak. Iya, benar. Sosoknya yang sama tapi beda masa. Nah, ini banyak sekali dalang-dalang yang tidak mampu membedakan mana Janoko dan mana Harjuna. Tapi kalau membedakan Jakasena atau Bratasena dengan Werkudara bisa. Gampang, soalnya memang pewayangannya kan berbeda ya antara Bratasena atau Jakasena dengan Werkudara. Nanti kalau soal Janoko sama Harjuna ini Mbah Roso ini pakar wayang, nanti jenengan berdua belajar pada beliaunya. Apa sih wayangnya, bedanya wayang Janoko sama wayang Harjuna itu yang bagaimana?
Kalau wayang Bratasena atau Jakasena dengan Werkudara berbeda. Nampak sekali berbeda ya. Nah, Jakasena ini adalah gambaran anak muda yang kukuh, konsisten, tidak mudah terprovokasi. Sehingga ketika kita mau meraih kesuksesan, kalau orangnya mudah terprovokasi, meliar-meliur prinsip hidupnya, ya tidak akan sukses. Kalau istilahnya Mas Danang tadi, nek dikarep koyo celeng, dur-dur wenceng terus nggak mau menggok. Ini adalah konsep-konsep Jakasena atau Bratasena. Anak muda yang kukuh, konsisten akan dan komitmennya. Tidak mudah tergiur oleh rayuan gombal. Karena banyak sekali di antara kita saat ini kan banyak yang tergiur oleh rayuan gombal. Padahal yang merayu tadi juga belum pernah ngalami. Kalau mau sukses berdoa ini dihafalkan 1000 kali. Akhirnya yang dapat apa? Ya cuman mulutnya aja dower gitu loh. Berdoa sehebat apapun kalau kita tidak berusaha, tidak seperti Janaka yang tadi yang cerdas dalam memecahkan masalah, tidak kukuh, tidak konsisten seperti Jakasena, ya tidak akan bisa sukses. Karena antara doa dan agama itu tidak ada keterkaitan secara langsung. Kita berdoa oke lah, karena karakter manusia itu kan sukanya berdoa, sukanya itu kan mengeluh, sukanya itu kan curhat gitu ya. Manusia seperti itu, entah itu curhat ke temennya, curhat ke istrinya, suaminya, curhat ke, ya kadang-kadang minimal dia curhat kepada yang dianggapnya Tuhan. Tetapi walaupun seperti itu, kalau dia tidak menjalankan seperti Janaka tadi, yang cerdas, mampu menyelesaikan masalah. Dalam cerita pewayangan tidak ada ceritanya Janaka itu tidak mampu menyelesaikan masalah. Ya percuma saja gitu. Dia tidak akan sukses. Tetap kita harus berusaha, kita harus cerdas seperti Janaka dan tetap harus konsisten untuk meraih kesuksesan. Jadi Janaka itu yang kedua adalah Jakasena atau Bratasena, itu kunci sukses. Anak muda yang cerdas ya, mampu menyelesaikan masalah apapun. Karena di dalam teori sumber daya manusia, setiap manusia ini diberi waktu yang sama oleh Tuhan, yaitu 24 jam. Saya yakin orang di seluruh dunia itu tidak ada yang diberi waktu lebih dari kita semua. Orang di seluruh dunia akan diberi waktu yang sama oleh Tuhan, yaitu 24 jam. Tidak ada satupun yang diberi waktu cuma 10 jam, tidak ada. Atau diberi waktu 30 jam, tidak ada. Semuanya sama 24 jam. Sehingga ketika kalau manusia tadi tidak mampu menyelesaikan satu masalah pun dalam kurun waktu 24 jam tadi, berarti tingkat sumber daya manusianya rendah. Tetapi kalau sang manusia tadi mampu menyelesaikan satu masalah dalam waktu 24 jam tadi, berarti sumber daya manusianya standar. Tetapi dalam waktu yang sama 24 jam tadi, semakin banyak masalah yang diselesaikan, berarti semakin tinggi sumber daya manusianya. Karena dia mampu betul-betul mengendalikan waktunya, mampu mengalahkan Bathara Kala. Ini kan wejangan leluhur kita yang sudah ribuan tahun silam sudah ada. Karena kalau menurut penelitiannya Profesor Haseu, Profesor Salyanti Sulaiman, Profesor Mulyono, nah ini mahasiswa isi pernah baca itu ya. Wayang itu sudah ada sejak 1500 tahun sebelum Masehi. Dan
budaya Jawa sudah memiliki konsep cerdas seperti itu. Berarti bagaimana budaya Jawa mampu menjawab tantangan zaman kapanpun itu. Nah, yang ketiga, yang mampu mengalahkan Bathara Kala siapa Mas Andre? Loh, tadi sudah jawab sama Pak Nasikin. Siapa? Yang mengalahkan adalah Wisnu. Bukan Kresna. Adalah Wisnu, bukan Krishna. Ini konsep pewayangan Jawa ya. Jadi antara Wisnu sama Kresna itu berbeda. Kresna itu adalah manusianya, Wisnu itu adalah dewa. Dewa apa? Wisnu itu adalah dewa kebijaksanaan. Jadi yang mampu mengalahkan Bathara Kala adalah satu, kecerdasan, anak muda yang cerdas. Dua, anak muda yang konsisten. Yang ketiga adalah kebijaksanaan. Karena ketika kita menghadapi tantangan kehidupan, ada kalanya ada benturan. Tidak boleh kita hadapi dengan emosional, tapi harus dengan bijaksana. Wisnu. Karena tadi sudah saya katakan, menjadi tua itu pasti. Kita semua menjadi akan tua. Walaupun Mas Yoga yang masih anak-anak ini, tetap nanti akan tua. Sehingga kalau kita mendoakan orang, jangan mudah-mudahan awet muda, jangan. Kalau awet muda tuh gini, umur 30 meninggal tuh awet muda. Sek muda gitu loh. Sehingga kita bisa memanfaatkan waktu yang baik. Dalam menghadapi tantangan tadi yang harus cerdas, mampu menyelesaikan masalah, terus komitmen tinggi, ya, konsisten, tidak gampang terprovokasi, dan dengan kebijaksanaan. Sehingga bagaimana kita ini meraih kesuksesan, itu kuncinya di situ. Kita harus mampu mengalahkan Bathara Kala, mengalahkan waktu. Karena alangkah kita ini menjadi rugi andai kata, mohon maaf ini umpamanya usianya sudah tua. Karena aset yang harus dimiliki oleh manusia itu ada 3. Satu, aset usia. Ini pasti dimiliki karena ini merupakan anugerah Tuhan. Aset usia. Sebagai contoh gini. Ini Mas Yoga, usianya berapa Mas? 16. Terus non saya Pak Kasiman usianya berapa? 75. Sekarang gini. Mas Yoga dengan usia 16 tahun punya duit 1 juta. Pak Kasiman dengan usia 75 punya duit 5 juta. Lebih kaya mana? Lebih kaya mana Mas? Mas Andre? Lebih kaya Mas Yoga. Kenapa? Usia 16 tahun sudah punya uang 1 juta. Sementara Pak Kasiman usia 75 baru punya uang 5 juta. Nah 16 tahun menuju 75 itu golek duit untuk akeh, dapat uang banyak. Katanya Mas Danang tadi kan uang itu segalanya. Segalanya butuh uang. Uang bukan segalanya tapi segalanya butuh uang. Jadi aset usia. Jadi jangan lalaikan, jangan sampai kita ini disia-siakan tentang aset usia kita. Ingat ini Mas Yoga sama Mas Andri yang mumpung masih muda. Jangan Anda sia-siakan aset usia yang diberikan oleh Tuhan. Dan usia atau waktu tidak mungkin terulang. Sehingga seperti Mbak Roson itu tidak mungkin ngelungsungi dadi bocahne koyo Mas Yoga, itu tidak mungkin, nggak bagi. Yang kedua, ini adalah aset keahlian. Aset keahlian itu penting. Sehingga mumpung masih muda, ini harus terus belajar dan belajar, mencari